Pemuda Dayak Kalimantan selamatkan pekerja tambang ilegal yang akan dijadikan tumbal oleh bosnya. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Samsuri sudah hampir sebulan bekerja di Kalimantan. Usianya baru 35 tahun, tapi wajahnya terlihat lebih tua karena kerasnya hidup. Ia merantau dari Jawa karena upah di proyek bangunan di kampungnya tidak seberapa. Katanya, gaji di sini lumayan, meski pekerjaannya berat dan jauh dari rumah. Hari itu pekerjaan di proyek selesai lebih cepat. Beberapa teman satu timnya memilih nongkrong sambil merokok, ada juga yang langsung tidur di barak. Samsuri justru memilih keluar sebentar. Mau cari kayu bakar buat masak air nanti malam, begitu alasannya. Seorang kawan sempat mengingatkan, jangan jauh-jauh Sur, hutan sini angker. Samsuri hanya tertawa kecil. Ah, aku cuma sebentar, lagi pula nggak jauh dari jalan setapak. Ia merasa orang kampung kadang terlalu percaya pada cerita gaib. Matahari sudah condong ke barat ketika Samsuri mulai masuk ke tepi hutan. Awalnya ia santai saja memungut beberapa ranting kering yang berserakan. Namun karena merasa masih kurang, ia terus melangkah makin dalam. Semakin jauh, suasana jadi lebih sepi. Angin berhenti, suara serangga mendadak hilang. Sunyi yang janggal. Samsuri sempat berhenti dan menoleh ke belakang. Jalur yang tadi dilaluinya sudah tidak jelas lagi. Hanya ada semak dan pepohonan tinggi menjulang. Lah, kok cepat hilang jalannya? Gumamnya. Ia mulai merasa tidak nyaman, tapi tetap mencoba tenang. Ia berjalan lurus, berharap segera menemukan jalan keluar. Beberapa kali ia menandai batang pohon dengan pisau kecil yang selalu dibawanya. Namun anehnya, tak lama kemudian ia justru kembali melewati tanda yang sama. Seakan-akan ia hanya berputar di tempat. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Walah, jangan-jangan aku benar-benar nyasar. Suaranya lirih tapi jelas penuh cemas. Saat terus mencari arah, telinganya menangkap suara yang tidak biasa. Seperti bisikan orang bercakap-cakap pelan namun tidak jelas bahasanya. Ia berhenti, menajamkan telinga, suara itu datang dari berbagai arah, seolah-olah ada yang mengitarinya. "Siapa di sana?" teriaknya, berusaha menantang, namun hanya sunyi yang menjawab. Jantung Samsuri berdegup makin kencang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin. Tapi saat melihat sekeliling, kabut tipis mulai turun. Udara mendadak dingin, membuat bulu kuduknya berdiri. Samsuri melangkah cepat, hampir berlari. Ia hanya ingin keluar dari hutan itu. Namun semakin jauh, pepohonan justru semakin rapat. Akar-akar besar menjulur seperti tangan siap menarik kaki siapa saja yang lewat. Ia mulai terengah-engah. Beberapa menit kemudian ia menemukan sebuah pohon besar dengan batang hitam berlumut. Dari arah itu muncul bau menyengat seperti kemenyan terbakar. Ia mendekat pelan, tapi langsung menelan ludah. Di tanah dekat akar pohon, ada bekas lingkaran hitam seakan bekas api unggun, tapi di tengahnya terdapat sisa darah kering. Samsuri mundur satu langkah. Astagfirullah, tempat apa ini? Rasa takut semakin menjadi-jadi. Ia sadar ini bukan sekedar hutan biasa. Ada sesuatu yang salah. Pikirannya mulai kacau. Apakah baru saja masuk ke wilayah orang sedang ritual atau memang sudah terseret ke tempat lain? Langkah kakinya makin gelisah. Ia menabrak semak, menerobos apa saja yang menghalangi. Namun jalan yang ditempuh tidak pernah menunjukkan ujung. Yang ada hanya hutan yang makin gelap. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Dari kejauhan, tampak bayangan putih berjalan pelan di antara kabut. Posturnya seperti manusia tapi tinggi sekali, hampir 2 kali lipat tinggi orang biasa. Bayangan itu melintas begitu cepat, lalu hilang. Samsuri kaku. Ya Allah, aku lihat apa barusan? Tubuhnya lemas, tapi ia memaksa tetap bergerak.
Beberapa langkah kemudian ia menemukan jalur tanah yang berbeda. Jalannya lurus, seakan mengundang untuk diikuti. Meski ragu, ia akhirnya berjalan di jalur itu. Anehnya setiap ia melangkah, suara bisikan tadi semakin keras, bercampur dengan suara tertawa kecil. Jangan-jangan aku dibecandain makhluk halus, pikirnya mencoba menenangkan diri, meski suaranya gemetar. Tiba-tiba ia merasa ada yang berjalan di belakangnya. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Begitu kembali menatap ke depan, jalannya sudah berubah. Jalur tanah yang tadi lurus, kini dipenuhi akar besar melintang. Samsuri hampir menangis. Ia sadar dirinya sudah tidak lagi berada di hutan yang sama. Semua terasa asing. Kabut makin tebal dan pepohonan tampak berbeda. Lebih gelap, lebih menyeramkan. "Ini bukan hutan yang tadi," bisiknya. Ia berdiri mematung, tidak tahu harus kemana. Rasa panik memenuhi dadanya. Napasnya memburu, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia sudah yakin dirinya bukan hanya tersesat di hutan biasa, tapi sudah masuk ke alam lain. Samsuri berjalan pelan sambil menahan napas. Ia sudah tidak tahu lagi arah mana yang harus ditempuh. Di antara kabut tebal dan hutan yang asing, telinganya tiba-tiba menanggap suara samar. Bukan bisikan aneh seperti sebelumnya, melainkan teriakan jelas. Suara orang yang berusaha minta tolong. "Tolong, lepaskan!" Langkah Samsuri terhenti. Suara itu terdengar tidak jauh, seperti berasal dari balik semak-semak besar. Hatinya diliputi ragu. Kalau ia dekati, bisa jadi itu jebakan makhluk goib. Tapi kalau diabaikan, siapa tahu benar-benar ada manusia yang butuh pertolongan. Dengan hati-hati ia maju, menyingkirkan ranting yang menghalangi. Semakin dekat, suara jeritan makin jelas. Ia terus berjalan sampai akhirnya melihat sebuah bangunan kecil. Bentuknya seperti gubuk reot, dinding dari papan yang sudah bolong-bolong, atapnya miring dan sebagian ditutup daun kering. Tidak wajar ada gubuk di tengah hutan gelap begini. Samsuri mendekat perlahan. Dari celah papan ia melihat beberapa orang duduk dengan tangan terikat. Wajah mereka kusut, kotor, dan penuh rasa takut. Ada 3 orang pria dengan pakaian lusuh masih mengenakan celana kerja tambang. Salah satu dari mereka melihat ke arah Samsuri melalui celah. "Mas, tolongin kami!" Suaranya serak penuh panik. Samsuri spontan mundur setapak. Ia kaget bukan main. "Kalian siapa? Kok bisa di sini?" Tanyanya dengan suara pelan. Orang itu menjawab cepat, terbata-bata karena gugup. "Kami pekerja tambang. Bos kami, dia gila. Dia mau jadikan kami tumbal." Kata-kata itu membuat Samsuri terperangah. Ia tidak langsung percaya. "Tumbal? Maksudmu apa?" Pria yang lebih tua menimpali. "Bos kami, Herman, sudah lama ngincar kekayaan instan. Tambang yang dia gali sebenarnya milik warga adat. Dia nekat gali tanpa izin, terus bikin perjanjian dengan makhluk goib biar tambangnya nggak pernah sepi hasil. Tapi syaratnya harus ada nyawa manusia yang dikorbankan." Suasana jadi semakin mencekam. Samsuri merasa perutnya mulas mendengar cerita itu. Ia menatap wajah mereka satu persatu. Jelas mereka ketakutan bukan main. "Lalu, kenapa kalian yang dipilih?" "Karena kami cuma pekerja kasar. Menurutnya kami mudah diganti. Katanya kalau tumbalnya kulit tambang, rezekinya makin deras," jawab si pria tua lirih. Samsuri terdiam. Dadanya terasa berat. Ia tidak menyangka di tempat terpencil begini ada orang yang tega mengorbankan anak buahnya sendiri. Ia mulai menyesal semakin jauh masuk ke hutan. Salah satu pekerja yang masih muda, wajahnya penuh keringat, memohon dengan suara gemetar. "Mas, tolonglah. Kalau malam ini ritual jadi, kita pasti mati. Bos udah bilang, habis gelap makhluk itu bakal datang jemput." Kata-kata itu membuat tengku Samsuri dingin.
Ia tahu dirinya hanya orang luar, tidak ada hubungannya dengan urusan mereka. Satu sisi ia ingin segera kabur mencari jalan pulang, tapi melihat orang-orang yang terikat itu, nuraninya memberontak. Ia melangkah mendekat ke pintu gubuk. Tangannya mencoba membuka ikatan sederhana dari tali rotan. Namun baru disentuh, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah belakang. Samsuri langsung menunduk dan menempel ke dinding. Beberapa orang datang membawa obor. Dari celah papan ia bisa melihat wajah mereka. Dua pria bertubuh besar membawa parang. Pakaian mereka juga penuh tanah dan debu tambang. "Bos bilang, jangan kasih makan mereka dulu. Malam ini waktunya," ucap salah satu dengan nada dingin. "Kalau ada yang ribut, langsung pukul aja," sahut yang lain. Samsuri menahan napas. Untung posisinya di luar gelap, sehingga mereka tidak melihat keberadaannya. Kedua pria itu masuk sebentar, mengecek ikatan, lalu keluar lagi sambil tertawa pelan. Setelah suara langkah mereka menjauh, barulah Samsuri berani bernapas lega. Dari dalam, salah satu pekerja berbisik keras, "Mas, hati-hati, kalau ketahuan, kita semua mati." Samsuri mengangguk kecil, meskipun mereka tidak bisa melihat jelas. Kepalanya penuh kebingungan. Apa yang harus ia lakukan? Kalau nekat melepas mereka sekarang, bisa-bisa ia ketahuan orang suruhan Herman. Tapi kalau diabaikan, para pekerja itu benar-benar akan jadi korban. Ia menyingkir sebentar, duduk di balik semak. Tubuhnya gemetar menahan panik. Ia mencoba berpikir jernih. Pilihannya hanya dua, kabur menyelamatkan diri, atau ikut campur menolong mereka yang terjebak di dalam gubuk reot itu. Hatinya semakin galau ketika teringat wajah para pekerja tadi. Mereka sama-sama orang kecil, hanya mencari nafkah. Sama seperti dirinya seorang kuli bangunan yang tak punya kuasa apa-apa. "Kalau aku tinggalin, berarti aku sama aja kayak bos mereka," pikirnya. Tapi ia juga sadar, kalau melawan sendirian, peluang hidupnya kecil. Ia bukan orang kuat, apalagi di hadapannya ada bos tambang yang bersekutu dengan makhluk goib. Samsuri menutup wajah dengan kedua tangannya. Keringat bercucuran meski udara terasa dingin. Rasa takut dan iba bercampur jadi satu. Dari jarak jauh, suara gonggongan anjing hutan terdengar panjang. Suara itu seperti tanda bahwa malam sudah semakin dekat. Para pekerja di gubuk mulai berteriak lagi. Kali ini lebih panik. "Mas, tolonglah sebelum terlambat!" Jeritan itu menusuk hati Samsuri. Ia berdiri meskipun kakinya masih gemetar. Ia menatap ke arah gubuk dengan tatapan ragu. Dalam kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Apakah ia cukup berani menghadapi semua ini? Langkahnya maju setapak, lalu berhenti lagi. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada orang yang melihat. Ia tahu keputusan apapun yang ia ambil malam itu akan menentukan nasib banyak orang, termasuk dirinya. Dan di detik itu, konflik terbesar mulai muncul dalam pikirannya. Memilih kabur demi selamat atau menanggung risiko besar dengan mencoba menolong orang-orang yang terjebak di dalam gubuk reot itu. Samsuri masih duduk di balik semak. Kepalanya pusing, memikirkan nasib pekerja yang terikat di gubuk. Malam makin gelap, suara serangga terdengar samar. Tapi ada rasa aneh yang menekan dadanya. Ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara langkah pelan di atas dedaunan kering. Samsuri refleks menoleh, siap lari. Namun yang muncul bukan orang suruhan Herman, melainkan seorang pemuda berkulit sawo matang, bertubuh tegap, dan mengenakan ikat kepala khas suku Dayak. Di tangannya ada tombak kayu dengan ukiran aneh di gagangnya. Pemuda itu menatap Samsuri dengan mata tajam. "Kamu bukan orang sini," katanya datar. Samsuri terkejut, tapi ia cepat mengangguk. "Iya, aku orang Jawa, cuma kuli bangunan, aku nyasar masuk ke sini," jawabnya gugup. Pemuda itu mendekat. Langkahnya tenang meski suasana mencekam.
Namaku Jaya. Aku tahu kamu tidak sengaja masuk. Tapi kalau sudah berada di sini, berarti kamu melihat apa yang tidak seharusnya kamu lihat. Samsuri menelan ludah. Maksudnya? Jaya menoleh ke arah gubuk reyot tempat para pekerja ditahan. Kamu pasti sudah tahu mereka akan dijadikan korban. Itu bukan kebetulan. Hutan ini memang sudah lama dijaga leluhur kami. Tapi manusia rakus seperti Herman merusaknya. Dia gali tanah, ambil isinya, lalu bikin perjanjian kotor. Semua itu mengganggu keseimbangan. Samsuri terdiam. Kata-kata Jaya membuat bulu kuduknya berdiri. Ia sebenarnya masih sulit percaya, tapi dari apa yang dilihat tadi, rasanya masuk akal. Jadi, benar ada makhluk gaib yang terlibat? Tanya Samsuri pelan. Jaya mengangguk. Ada roh yang menjaga hutan ini. Mereka bukan jahat, selama tidak diganggu. Tapi Herman sudah melampaui batas. Ia kasih sesajen darah, lalu minta kekayaan. Sekarang, roh gelap yang datang bukan roh leluhur. Kalau tidak dihentikan, bukan hanya pekerja itu yang mati. Bisa-bisa seluruh kampung sekitar kena musibah. Penjelasan itu membuat Samsuri tambah bingung. Ia merasa masalah ini jauh lebih besar daripada sekadar pekerja tambang. Tapi, kenapa aku? Aku cuma orang biasa. Aku nggak ngerti ilmu kayak kamu. Jaya menatapnya serius. Aku memang sudah belajar ilmu dari orang tua, tapi aku tidak bisa sendiri. Aku butuh seseorang yang berani meski tanpa kekuatan khusus. Hanya dengan cara itu kita bisa melawan karena roh gelap tidak bisa dikalahkan oleh satu orang saja. Samsuri menggeleng cepat. Aku takut. Aku bahkan hampir mati ketakutan waktu lihat bayangan aneh tadi. Kalau harus berhadapan langsung dengan bosmu itu dan makhluk gaib, mana sanggup aku? Nada suaranya penuh panik. Ia ingin menolak, tapi wajah para pekerja tadi terus terbayang. Jaya mendekat lebih dekat. Kamu kabur, mereka mati. Kalau kamu ikut, kita mungkin punya harapan. Setidaknya mereka bisa lepas dari ikatan sebelum ritual dimulai. Kamu tidak perlu melawan makhluknya, biar itu tugasku. Yang aku butuhkan, kamu harus bantu bebaskan orang-orang itu. Ucapan itu membuat hati Samsuri bergejolak. Ia sadar Jaya bicara serius. Pilihan memang hanya dua, ikut dan berjuang atau pergi lalu menanggung rasa bersalah seumur hidup. Tapi, kalau ketahuan, kita bisa mati duluan, kata Samsuri masih ragu. Jaya menghela napas. Memang resikonya besar. Tapi aku sudah bersumpah menjaga hutan ini. Nyawa bukan hal baru bagiku. Pertanyaannya, apakah kamu sanggup menutup mata dan telinga melihat sesama pekerja mati sia-sia? Samsuri diam lama. Dia menunduk, menatap tanah. Hatinya tidak tenang. Dia ingat betul bagaimana wajah pria-pria di gubuk itu memohon. Sama seperti dirinya, mereka juga perantau, kerja keras demi makan. Akhirnya Samsuri mengangkat kepala. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan? Untuk pertama kalinya wajah Jaya sedikit melunak. Kita tunggu waktu yang tepat. Nanti ketika orang-orang Herman sibuk menyiapkan ritual, kamu masuk ke gubuk dan lepaskan ikatan mereka. Aku akan mengalihkan perhatian. Kalau ketahuan, jangan pikirkan itu dulu. Fokus saja bagaimana mereka bisa keluar. Setelah itu, aku akan hadapi Herman dan roh yang dia panggil. Samsuri pasti gemetar, tapi ia tahu sudah tidak ada jalan mundur. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menguatkan diri. Baiklah, aku coba, tapi jangan tinggalkan aku sendirian. Jaya mengangguk tegas. Selama kamu berpegang pada niat baik, roh leluhur akan melindungimu. Jangan pernah lengah, jangan pernah sombong. Dan satu lagi, jangan sekali-sekali menyebut nama mereka dengan sembarangan. Samsuri bingung. Nama siapa? Roh yang dipanggil Herman. Mereka senang kalau manusia menyebut nama mereka. Itu membuat mereka semakin kuat. Samsuri hanya bisa menelan ludah. Semakin ia dengar, semakin ngeri rasanya. Tapi ia coba yakin.
Kalau ia diam saja, orang-orang itu mati. Setibanya kalau ia ikut, ada kemungkinan mereka selamat. Malam makin larut. Dari kejauhan terdengar suara gamelan kecil bercampur mantra. Samsuri dan Jaya saling berpandangan. Itu tandanya ritual sudah hampir dimulai, kata Jaya lirih. Kita harus bersiap. Samsuri mengangguk dengan wajah pucat. Jantungnya berdegup kencang, seakan ingin meloncat keluar. Dalam hati ia terus berdoa, meski lidahnya kaku. Kini ia benar-benar terjebak dalam pertempuran yang bukan miliknya. Dia hanya kuli bangunan biasa, tapi malam itu takdir memaksanya untuk memilih. Ikut berjuang bersama Jaya atau membiarkan para pekerja jadi tumbal keserakahan bos mereka. Malam itu, angin hutan bertiup aneh, seolah ikut mengabarkan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar sedang berlangsung. Di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pepohonan besar, Pak Herman berdiri di depan altar sederhana yang terbuat dari batu pipih. Wajahnya serius, matanya merah karena asap kemenyan yang terus mengepul. Beberapa anak buahnya mondar-mandir, memastikan semua persiapan sesuai dengan perintah. Ada yang menancapkan obor di 4 penjuru, ada pula yang membawa ayam hitam dengan kaki terikat. Bau amis darah dan kemenyan bercampur jadi satu, membuat udara di sekitar terasa berat. Cepat! Jangan ada yang salah. Kalau ritual ini berhasil, kita semua dapat bagian. Bentak Pak Herman dengan suara kasar. Para pekerja tambang yang terikat di gubuk reyot tak jauh dari sana menjerit ketakutan. Mereka berusaha meronta, tapi tali rotan yang kuat membuat tubuh mereka tak bisa bergerak. Wajah mereka pucat pasi, keringat bercucuran meski udara malam terasa dingin. Pak Herman menghunus pisau panjang yang sudah dipenuhi ukiran aneh. Pisau itu berkilat terkena cahaya obor. Dengan satu gerakan cepat, ia menyembelih ayam hitam di atas wadah tanah liat. Darah segar menetes, lalu ia percikan ke tanah sambil melafalkan mantra yang ia dapat dari seorang dukun. Aku serahkan darah ini sebagai pembuka jalan. Terimalah tumbal yang akan datang. Tanah di sekitar altar berguncang pelan, lalu muncul bayangan besar seperti sosok manusia, tapi tubuhnya tinggi menjulang, kepalanya nyaris menyentuh cabang pohon. Matanya merah menyala, sementara tubuhnya diselimuti kabut hitam. Suara berat menggeram dari makhluk itu, membuat anak buah Pak Herman gemetar ketakutan. Tenang, itu tandanya perjanjian kita diterima, kata Pak Herman sambil senyum puas. Namun, tidak semua anak buahnya terlihat yakin. 2 orang di antara mereka saling pandang, tampak ragu apakah mereka sudah melangkah terlalu jauh. Salah satunya berbisik, "Kalau gagal, bisa-bisa kita yang jadi korban." Pak Herman mendengar bisikan itu dan menatap tajam. "Diam! Kalian ikut saja, jangan banyak-banyak!" Sementara itu, dari balik semak belukar, Samsuri dan Jaya mengintip. Samsuri menelan ludah melihat pemandangan itu. Dadanya terasa sesak, tangannya gemetar. Ia belum pernah melihat hal semengerikan itu seumur hidupnya. "Ya Allah, itu apaan, Jaya?" bisiknya dengan suara pelan. "Itu roh hutan yang dipaksa keluar lewat ritual darah," jawab Jaya, matanya tak lepas dari makhluk hitam besar itu. "Kalau mereka berhasil menukar nyawa pekerja, roh itu akan tunduk pada perintah Pak Herman." Samsuri semakin panik. "Terus kita bisa apa? Aku nggak ngerti beginian. Kalau kita maju, kita bisa mati juga." Jaya menghela napas panjang. "Aku tahu ini berbahaya, tapi kalau kita diam saja, mereka pasti jadi korban. Ritual ini sudah setengah jalan. Begitu roh diberi tumbal manusia, semua akan selesai. Kita harus hentikan sebelum itu terjadi." Samsuri menunduk, pikirannya kalut. Ia cuma kuli bangunan, bukan orang yang paham dunia gaib. Tapi ia juga mengingat teriakan para pekerja tambang yang minta tolong. Ia tidak tega membayangkan mereka dimakan roh itu hidup-hidup. "Dengar, Sur," kata Jaya sambil menepuk bahu Samsuri. "Aku punya cara untuk mengacaukan ritual, tapi aku butuh waktu. Tugasmu hanya satu, bebaskan para pekerja dari ikatan.
Kalau mereka kabur, roh itu nggak akan dapat tumbal. Samsuri langsung terdiam. Tugas itu terdengar sederhana, tapi kenyataannya sama sekali tidak mudah. Ia harus mendekati gubuk reyot yang dijaga anak buah Pak Herman. Kalau ketahuan, aku bisa dipenggal di tempat, gumam Samsuri lirih. Makanya, lakukan dengan hati-hati. Jangan pikirkan dirimu, pikirkan mereka yang sebentar lagi mati, jawab Jaya dengan tegas. Sementara itu, ritual makin memuncak. Pak Herman menyiramkan sisa darah ayam ke tanah, lalu bersiap mengambil salah satu pekerja tambang sebagai korban pertama. Dua anak buahnya menyeret seorang pria kurus yang menjerit histeris. "Lepaskan aku nggak mau mati!" teriak pria itu, matanya membelalak penuh ketakutan. Samsuri melihat kejadian itu dari jauh, jantungnya berdetak kencang, keringat dingin membasahi lehernya. Tanpa sadar, ia menggenggam tanah di bawahnya, mencoba menahan gemetar. "Ini waktunya, Sur. Aku akan alihkan perhatian mereka sebentar. Kau bergerak ke gubuk." Belum sempat Samsuri menjawab, Jaya sudah beraksi. Ia mengangkat sebuah tongkat kayu yang diambil dari hutan, lalu menghentakkannya ke tanah sambil melafalkan doa dalam bahasa Dayak. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari arah pepohonan. Daun-daun beterbangan, ranting patah, dan suara gemuruh terdengar jelas. Para anak buah Pak Herman langsung panik. "Apa itu? Angin apa ini?" Pak Herman menoleh dengan wajah tegang, lalu berteriak, "Jangan gentar, itu cuma ujian, fokus ke ritual." Namun perhatian sebagian orang sudah terpecah. Inilah kesempatan Samsuri. Ia merunduk, merayap mendekati gubuk reyot yang dijaga anak buah Pak Herman. Degup jantungnya semakin keras terdengar di telinganya sendiri. Sesampainya di gubuk, ia buru-buru meraba ikatan rotan. "Sabar, aku tolongin kalian," bisiknya. Seorang pekerja menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tolong cepat, mereka mau bunuh kita." Dengan tangan gemetar, Samsuri berusaha melepas ikatan. Rotan itu keras dan tajam, membuat tangannya terluka saat mencoba merenggangkan. Tapi ia tak peduli, ia terus berusaha, meski darah mulai mengalir dari telapak tangannya. Sementara itu, di altar, Pak Herman semakin keras membaca mantranya. Sosok hitam tinggi besar itu menggeram, suaranya makin jelas. Tanah bergetar lebih kuat, seolah akan retak kapan saja. Jaya tahu waktunya semakin sempit. Ia mengucapkan doa lebih kencang, membuat obor di sisi timur padam seketika. Anak buah Pak Herman makin kacau, sebagian berlari keluar lingkaran ritual. Namun, Pak Herman tak mau menyerah. "Kalian pengecut! Kalau ritual gagal, kita semua mati!" teriaknya marah. Di sisi lain, Samsuri akhirnya berhasil melepas satu orang. Ia langsung beralih ke pekerja berikutnya. Tapi suara teriakan mulai menarik perhatian dua orang penjaga. "Siapa itu?" bentak salah satu penjaga sambil mendekat. Samsuri terperangah, wajahnya pucat. Ia tahu dirinya ketahuan. Suara teriakan para pekerja yang masih terikat bercampur dengan gemuruh tanah yang bergetar. Samsuri masih berusaha keras melepas ikatan satu persatu. Tangannya penuh luka karena rotan tajam, tapi ia tidak berhenti. Sementara itu, dua penjaga yang mendekat langsung melihatnya. "Hei, ada orang asing! Tangkap dia!" bentak salah satu penjaga sambil menghunus parang. Samsuri kaget, buru-buru mundur. Tapi pekerja yang sudah berhasil ia lepaskan langsung bangkit dan mendorong penjaga itu sekuat tenaga. Terjadi perkelahian kecil. Samsuri memanfaatkan kesempatan untuk melanjutkan membuka ikatan pekerja lain. Di sisi lain, Jaya maju ke tengah lapangan. Ia memegang sebilah mandau dengan gagang berukir. Senjata itu tampak berkilau walau hanya terkena cahaya obor yang tersisa. Wajahnya serius, matanya fokus pada sosok hitam tinggi besar yang mulai merasuki tubuh Pak Herman. Pak Herman berteriak, suaranya berubah berat seperti bukan manusia. Matanya merah menyala, kulitnya perlahan menghitam dan urat-uratnya menonjol keluar. Tubuhnya membesar, seperti ada kekuatan lain yang masuk. Anak buah yang masih bertahan menatapnya dengan wajah ngeri. "Aku, sekarang tuan kalian." Suara Pak Herman bercampur dengan geraman makhluk goib. Makhluk besar yang tadi hanya bayangan kini seakan menyatu dengan tubuhnya. Gerakannya lebih liar, suaranya menggema di seluruh hutan.
Jaya menegakkan badannya. Kau sudah melangkah terlalu jauh, Herman. Kau bukan lagi manusia. Kau sudah jadi budak roh rakus itu. Pak Herman hanya tertawa keras. Suaranya membuat tanah bergetar. Dengan sekali ayunan tangannya, obor di sisi selatan terlempar jatuh, padam begitu saja. Beberapa anak buahnya menjerit ketakutan dan langsung kabur. Tapi ada juga yang malah tersungkur, tak mampu bergerak karena rasa takut. Jaya maju sambil mengangkat mandaunya. Ia membaca doa dalam bahasa Dayak, menggetarkan udara di sekitarnya. Angin kencang berhembus membuat dedaunan beterbangan. Ia lalu menebas ke arah Pak Herman yang sudah kerasukan. Tebasan itu tidak langsung mengenai tubuhnya, melainkan benturan keras antara mandau dan kekuatan goib yang melindungi Herman. Api obor bergoyang kuat, tanah kembali berguncang. Pak Herman menggeram, lalu menyerang balik dengan ayunan tangan. Jaya terlempar beberapa langkah, tapi masih sanggup berdiri. Ia menggertakkan gigi, lalu kembali maju. Sementara itu, Samsuri berhasil melepas 2 pekerja lagi. Mereka langsung lari keluar gubuk, tapi ketakutan membuat langkah mereka goyah. Samsuri tahu mereka belum aman. Ia berusaha menenangkan. Cepat kabur ke belakang semak, jangan ke arah altar. Namun, salah satu pekerja menjerit saat melihat Pak Herman yang tubuhnya makin menyeramkan. Suara itu membuat Herman menoleh, matanya menyorot tajam ke arah gubuk. Samsuri panik. Waduh, ketahuan. Dengan kecepatan tak wajar, Herman melompat mendekat, membuat tanah terbelah kecil di tempat ia mendarat. Samsuri langsung melindungi pekerja yang belum bisa kabur. Ia berdiri di depan mereka, tubuhnya gemetar, tapi ia tidak bergeser. Herman mendesis dengan suara berat. Kalian semua milik roh ini. Sebelum Herman sempat menyerang, Jaya datang menebas lagi dengan mandau. Tebasan itu mengenai lengan Herman, membuat percikan api keluar. Herman meraung marah, lalu menyerang balik. Pertarungan sengit terjadi, mandau beradu dengan kekuatan gaib yang melapisi Herman. Samsuri hanya bisa mundur bersama para pekerja. Ia tahu ia tidak punya kemampuan melawan, tapi setidaknya ia bisa memastikan para pekerja tidak jadi korban langsung. Cepat, keluar lewat celah belakang, aku tahan di sini, teriak Samsuri pada pekerja yang sudah setengah bebas. Mereka patuh, meski wajah mereka penuh ketakutan. Pertarungan makin sengit. Jaya melompat, menebas, lalu menghindar. Setiap gerakan disertai doa yang ia ucapkan. Namun Herman semakin kuat karena roh gaib itu sepenuhnya menguasai dirinya. Dengan sekali pukulan keras, Herman berhasil menghantam dada Jaya, membuatnya terjatuh ke tanah. Mandau hampir terlepas dari tangannya. Samsuri menjerit, "Jaya, awas!" Tapi Jaya cepat bangkit kembali. Ia menggenggam mandaunya erat, lalu menancapkan ujungnya ke tanah sambil berdoa keras. Tanah bergetar, cahaya aneh keluar dari ukiran mandau itu. Aura putih samar melindungi Jaya, membuat serangan berikutnya dari Herman terpental. Pak Herman menggeram lebih keras, matanya makin merah. Aku harus dapat tumbal, darah manusia. Ia lalu mengarahkan serangan ke Samsuri dan para pekerja. Samsuri panik, tubuhnya kaku. Ia tahu kalau ia lari, pekerja yang lain bisa mati. Tapi kalau ia bertahan, nyawanya sendiri yang jadi taruhan. Di detik terakhir, Jaya meloncat di depan Samsuri. Mandau warisan leluhur itu beradu lagi dengan kekuatan Herman. Percikan cahaya putih melawan kabut hitam pekat, suara benturan keras menggema di seluruh hutan. Samsuri hanya bisa mundur sambil menyeret 2 pekerja. "Cepat, lari ke belakang," katanya lagi, meski napasnya terengah. Namun, sebagian pekerja tidak sanggup jauh. Tubuh mereka terlalu lemah setelah berhari-hari diikat. Samsuri tidak tega meninggalkan mereka. Ia kembali memapas satu persatu agar menjauh dari altar. Jaya masih bertarung. Mandau di tangannya bergetar tiap kali menahan pukulan Herman. Ia berteriak membaca doa, lalu menebas dengan sekuat tenaga. Kali ini tebasan itu mengenai dada Herman.
terdengar raungan keras. Cahaya putih membakar kabut hitam yang menyelimuti tubuhnya. Namun roh gaib itu belum musnah. Tubuh Herman kembali bangkit. Wajahnya sudah bukan manusia lagi, melainkan campuran antara manusia dan makhluk hutan. Tidak, ini baru permulaan. Suaranya semakin berat, bergema seolah datang dari berbagai arah. Jaya menghela nafas, keringat bercucuran. Ia sadar ini bukan pertarungan singkat. Ia menoleh sekilas pada Samsuri. "Jaga mereka, aku harus habisi Herman di sini." Samsuri hanya bisa mengangguk. Ia tahu peran Jaya sangat penting. Tugasnya sekarang hanyalah memastikan pekerja yang lemah tetap hidup meski nyawanya sendiri terancam. Pertarungan di malam itu berubah menjadi medan antara doa leluhur dan kekuatan gaib yang haus darah. Pertarungan di tengah hutan semakin sengit. Suara benturan antara mandau milik Jaya dengan kekuatan gaib yang menguasai tubuh Herman terdengar seperti besi beradu. Tanah bergetar setiap kali dua kekuatan itu saling menghantam. Para pekerja yang sudah terbebas hanya bisa menonton dari kejauhan dengan wajah pucat. Mereka terlalu lemah untuk membantu. Sementara Samsuri sibuk memastikan tidak ada yang kembali terikat oleh ketakutan. Jaya terus membaca doa. Suaranya tegas meski nafasnya tersengal. Herman, yang tubuhnya sudah dikuasai sepenuhnya oleh roh jahat, bergerak semakin liar. Matanya merah, air liur bercampur darah menetes dari mulutnya. Tubuhnya tidak lagi seperti manusia biasa. Urat-uratnya menonjol dan dari punggungnya keluar asap hitam yang berputar-putar di udara. "Semua ini belum selesai," teriak Herman dengan suara berat yang bergema ke seluruh hutan. Dengan kecepatan yang tidak wajar, ia melompat dan menghantam Jaya. Tubuh Jaya terhempas menabrak pohon besar. Batangnya bergetar keras, daun-daunnya berjatuhan. Samsuri menjerit, "Jaya!" Namun Jaya bangkit lagi, meski darah mengalir dari mulutnya. Ia menggenggam mandaunya lebih erat, lalu berdiri tegak. "Aku nggak akan biarkan kau ambil nyawa orang lain lagi," katanya lantang. Herman menggeram dan lalu maju lagi. Pertarungan kembali berlangsung sengit. Mandau Jaya menebas ke kiri dan ke kanan, sementara Herman menyerang dengan kekuatan tangannya yang keras bagai batu. Sesekali tanah retak ketika ia menghantam kosong. Samsuri sadar Jaya tidak bisa bertahan lama. Ia menoleh ke arah para pekerja. "Kalian semua tetap di sini, jangan dekat-dekat," serunya meski tubuhnya sendiri gemetar. Ia berdiri di depan mereka, memastikan tidak ada yang diserang tiba-tiba. Herman semakin marah karena serangannya selalu ditahan. Ia mengangkat kedua tangannya, lalu kabut hitam keluar lebih banyak. Kabut itu menyelimuti area sekitar, membuat pandangan Samsuri dan para pekerja terganggu. Jaya pun sulit bernafas, dadanya naik turun cepat. Ia tahu waktunya tidak banyak. Dengan sisa tenaganya, ia menancapkan mandau ke tanah, membaca doa lebih keras. Tanah bergetar lagi, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya putih keluar dari ukiran gagang mandau menembus kabut hitam. Herman menjerit, "Berhenti! Jangan berani lawan aku!" Suaranya menggema seperti ribuan orang bicara bersamaan. Namun Jaya tidak berhenti. Ia mencabut mandaunya lalu berlari ke arah Herman. Dengan teriakan lantang, ia menusukkan senjata itu tepat ke dada Herman. Suara jeritan mengerikan langsung terdengar. Bukan hanya dari mulut Herman, tapi juga dari roh yang keluar dari tubuhnya. Asap hitam yang semula padat kini berputar kacau, lalu pecah menjadi kilatan api kecil sebelum menghilang. Tubuh Herman bergetar hebat, lalu ambruk ke tanah. Matanya kembali normal, tapi wajahnya pucat dan tak bernyawa. Semua orang terdiam. Hanya suara jangkrik dan nafas berat Jaya yang terdengar. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Jaya sendiri berlutut. Tubuhnya lemah, darah menetes dari luka di dadanya. Samsuri langsung berlari menghampiri. "Jaya, kau luka parah, bertahanlah." Jaya tersenyum lemah. "Aku sudah lakukan tugasku. Mereka selamat, itu yang penting." Para pekerja mendekat, beberapa menangis lega. Namun wajah mereka berubah sedih melihat keadaan Jaya. "Jangan banyak bicara dulu, Jaya. Kita cari jalan keluar, kita bawa kau ke kampung," kata Samsuri panik. Jaya menggeleng pelan. "Tidak usah,
Aku tahu waktuku tidak lama. Dengarkan aku, Sur. Samsuri terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku tahu waktuku tidak lama. Cerita ini jangan pernah kau simpan sendiri. Sampaikan pada orang luar bahwa hutan ini bukan tempat untuk serakah. Kalau ada yang berani ulangi perbuatan Herman, akibatnya akan lebih buruk. Samsuri mengangguk menahan tangis. Aku janji Jaya, aku akan ceritakan semuanya. Jaya meletakkan tangan lemah di bahu Samsuri. Kau orang asing, tapi kau punya hati. Jaga mereka, Sur. Lindungi hutan ini lewat kata-kata. Setelah itu matanya terpejam perlahan, nafasnya terhenti, tubuhnya jatuh ke tanah dengan tenang. Para pekerja menunduk, sebagian menangis. Samsuri hanya bisa duduk di sampingnya, merasa kehilangan sosok yang baru saja menjadi temannya dalam perjuangan singkat tapi penuh arti. Tak lama kemudian, udara hutan yang semula mencekam berubah tenang. Kabut menghilang, suara hewan malam kembali terdengar. Para pekerja merasa seperti baru saja keluar dari mimpi buruk. Samsuri menatap ke sekeliling. Hutan tampak gelap dan tenang, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi ia tahu, di dalam sana tersimpan kisah besar yang tak boleh dilupakan. Para pekerja yang selamat sedikit duduk terengah-engah, sebagian masih trauma. Wajah mereka kosong, tapi setidaknya mereka hidup. Samsuri berdiri di tengah mereka. Kita semua masih bernyawa karena pengorbanan Jaya. Jangan lupakan itu. Apa yang kalian lihat malam ini jadikan pelajaran. Jangan pernah mau diperdaya lagi oleh seperti Herman. Mereka hanya mengangguk pelan, sebagian menunduk sambil menangis. Samsuri menatap langit. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa, hanya kuli bangunan yang tersesat. Tapi malam itu ia jadi saksi betapa keserakahan manusia bisa menghancurkan dan betapa pengorbanan satu orang bisa menyelamatkan banyak nyawa. Samsuri akhirnya bisa keluar dari hutan setelah mengalami kejadian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tubuhnya lelah, kakinya penuh luka, tapi ia masih bisa berjalan pulang dengan selamat. Wajahnya pucat, namun di balik itu, ada ketenangan yang tidak pernah ia rasakan. Ia tahu dirinya masih hidup berkat bantuan Jaya dan roh leluhur yang menjaga hutan itu. Para pekerja tambang yang selamat juga kembali ke kampung mereka. Tidak ada satu pun yang berani lagi menyentuh hutan itu. Mereka yang tadinya datang dengan niat mencari uang, cepat sadar bahwa keselamatan jauh lebih penting daripada kekayaan. Trauma masih ada di wajah mereka. Setiap kali mengingat jeritan Herman dan bayangan makhluk yang muncul di tengah ritual, tubuh mereka merinding ketakutan. Kabar tentang kejadian itu akhirnya menyebar ke desa-desa sekitar. Orang-orang mulai bicara bahwa hutan Kalimantan bukan tempat yang bisa dirusak sesuka hati. Ada adat, ada batas, dan ada aturan gaib yang tidak boleh dilanggar. Warga Dayak juga memperingatkan, jika tanah terus dilukai dengan rakus, maka bukan hanya makhluk gaib yang marah, tapi juga bencana alam yang bisa menghancurkan manusia itu sendiri. Samsuri menyimpan pesan terakhir Jaya dalam hatinya. Ia tidak pernah bercerita dengan detail kepada banyak orang, tapi ia selalu mengingatkan setiap kali ada yang bicara soal membuka hutan untuk tambang. Katanya, jangan pernah main-main dengan tanah orang lain. Jangan pernah ambil sesuatu yang bukan hakmu. Kalau kamu melanggar, ada harga mahal yang harus dibayar. Sejak itu, hidup Samsuri berubah. Ia tidak lagi hanya memikirkan uang dan kerja. Ia lebih sering membantu orang di desanya, ikut gotong royong, dan menghormati adat yang berlaku. Ia percaya apa yang dilihatnya di hutan itu adalah peringatan agar manusia tidak lupa diri. Pesan moral yang bisa dipetik dari cerita ini. Jangan serakah dengan merusak alam atau mengorbankan nyawa orang lain. Keserakahan hanya membawa bencana, baik dari manusia maupun dari hal gaib. Alam punya penunggu dan manusia harus tahu batasnya. Setiap tanah, hutan, dan sungai punya aturan yang harus dihormati. Keberanian dan ketulusan bisa menjadi senjata melawan kegelapan. Meski Samsuri bukan orang sakti, keberaniannya membantu Jaya menyelamatkan banyak nyawa. Sejak saat itu, hutan Kalimantan tetap berdiri angker sekaligus sakral.
Orang-orang percaya roh leluhur masih berjaga di sana, menunggu apakah manusia akan belajar dari kesalahan atau justru mengulanginya lagi.